Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan ini kita masih persiapan untuk menghadapi P3K 2023, terkhusus Anda Jabatan Fungsional Promkes dan Ilmu Perilaku. Simak terus video ini, kita akan membahas advokasi dan bina suasana berupa soal-soal dan pembahasan. Oke, sebelum ke situ saya mau memberikan e-book berupa berlatih dan belajar mengenai fokus dari menghadapi tes P3K 2023 Promkes. Silakan pesan e-booknya ke admin Pena Daring langsung. Ini berisi mengenai kisi-kisi Kemenpan RB, standar kompetensi JFPKIP, kemudian FR P3K 2021-2022. Kemudian ada tips and trik dan strategi manajemen waktu pengerjaan soal. Akan segera pesan ke admin Pena Daring. Kita mulai untuk soal yang pertama. Puskesmas Y bekerjasama dengan Kecamatan Z untuk mengadakan promosi kesehatan tentang pentingnya sanitasi total berbasis masyarakat. Tahap awal dilakukan advokasi kesehatan agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Adapun yang bukan tujuan dari advokasi Promkes adalah A. Environmental support, B. Political commitment, C. Policy support, D. Social achievements, E. System support. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Environmental support. Ini bukan dari tujuan advokasi Promkes. Kita lihat di pembahasan bahwa tujuan dari advokasi kesehatan ini ada 4, yaitu komitmen politis atau political commitment. Kemudian ada dukungan kebijakan atau policy support. Kemudian 3 yaitu penerimaan sosial atau social acceptance. Dan yang keempat adalah dukungan sistem atau sistem support. Nah, keempat ini tujuan dari advokasi kesehatan. Kalau di komitmen politis ini berarti komitmen pejabat publik atau berbagai pihak terkait terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Dan untuk dukungan kebijakan ini berupa dukungan nyata yang diberikan oleh pejabat publik serta para pimpinan institusi terkait. Ini biasanya lebih ke undang-undang, peraturan dari pemerintah, kemudian dari Perka ataupun surat keputusan dan lain sebagainya. Kemudian untuk penerimaan sosial, ini lebih ke diterimanya suatu program kesehatan oleh masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Artinya ini masyarakat mau dan mampu menjalankan program yang sudah diberikan oleh pihak terkait kesehatan. Dan untuk dukungan sistem ini lebih ke sistem atau organisasi kerja yang memasukkan program kesehatan dalam program kerjanya. Artinya di suatu lembaga, wadah berupa organisasi ataupun di pemerintahan itu program tersebut itu dijalankan, kemudian nanti ada dukungan sistem. Ya, artinya ini lebih ke intern di dalam dari si wadahnya sendiri. Itu dukungan sistem untuk lembaga kesehatan. Selanjutnya soal nomor 2 adalah Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan Menkes nomor 152/9 tahun 2010 tentang pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Keputusan ini untuk integrasi antara pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal advokasi, kondisi tersebut termasuk dalam dukungan A. Environmental support, B. Political commitment, C. Policy support, D. Social achievements, E. System support. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Policy support. Tadi
sudah disinggung mengenai policy support, bahwa output dari policy support ini yaitu berupa keputusan ataupun peraturan yang harus dijalankan bagi si pelaku kesehatan. Terutama di sini keputusan Menkes nomor 1529 mengenai desa siaga aktif. Nah, kita lihat di pembahasannya bahwa untuk dukungan kebijakan atau policy support ini dukungan nyata yang diberikan oleh pejabat publik serta para pimpinan institusi terkait. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Seorang tokoh politik mungkin memberi kesempatan sekali pertemuan untuk mendiskusikan isu advokasi yang dirancang. Seorang pejabat hanya punya waktu 10 menit bertemu dengan tim advokator. Kecermatan dan kehati-hatian dalam menyiapkan argumen yang meyakinkan atau memilih cara presentasi dapat mengubah kesempatan terbatas ini menjadi upaya advokasi yang berhasil. Salah satu unsur ini harus dimiliki seorang advokator, yaitu unsur A. Membangun koalisi, B. Membuat presentasi yang persuasif, C. Penggalangan dana advokasi, D. Identifikasi sasaran advokasi, E. Menetapkan tujuan advokasi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Mohon maaf, ini yang B ya, bukan yang C. Karena di sini dia sasarannya yaitu pejabat. Ketika pejabat ini berarti kan punya waktu yang sangat singkat. Di sini tertera 10 menit. Artinya harus mempersiapkan bahan presentasi ataupun argumen yang pas, kemudian yang benar untuk dapat meyakinkan atau memilih cara presentasi dapat mengubah kesempatan terbatas ini menjadi upaya advokasi yang berhasil. Di sini sudah ada clue presentasi dapat mengubah kesempatan terbatas ini. Oke, mohon maaf, ini jawabannya adalah yang B ya. Yang B. Kita lihat di pembahasan bahwa ada 8 unsur mengenai unsur-unsur advokasi. Yang pertama ada penetapan tujuan. Yaitu tujuan advokasi harus dibuat lebih spesifik. Artinya tidak bertele-tele ataupun tidak melebar kemana-mana. Harus fokus. Karena biasanya banyak yang kalau di advokasi ini lebih ke terarah ataupun terfokus. Jadi harus diprioritaskan. Kalau misalkan melebar kemana-mana harus dipilih salah satu ataupun yang penting-pentingnya saja. Dan pemanfaatan data dan riset. Informasi yang tepat dan benar sudah bisa menjadi argumentasi yang sangat persuasif. 3. Identifikasi sasaran. Sasarannya itu apakah masyarakat biasa ataupun pemangku adat ataupun tokoh masyarakat atau tokoh pemuda ataupun stakeholder yang bisa menentukan kebijakan di suatu wilayah tersebut. Oke, kemudian yang 4 adalah pengembangan pesan. Pesan apa yang diperlukan agar sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advokator. Kemudian yang 5 adalah membangun koalisi. Melibatkan banyak orang dan mewakili berbagai kepentingan sangat bermanfaat bagi upaya advokasi maupun dukungan politis. Ini menggait pentolan-pentolan ataupun tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut agar lebih kuat lagi dukungan advokasinya. Kemudian yang 6 adalah penyajian atau presentasi yang persuasif. Artinya untuk kesempatan mempengaruhi sasaran tersebut itu seringkali terbatas waktunya secara efektif. Maka disusunlah presentasi yang sangat persuasif atau yang meyakinkan dari si yang disasar atau yang dituju oleh advokasinya. Dan itu adalah penggalangan dana, yang 8 adalah penilaian dan pemantauan upaya advokasi. Selanjutnya, soal nomor 4, saudara akan membuat kegiatan penyuluhan kesehatan di desa M.
saudara harus memahami terkait upaya penciptaan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Disebut apakah pernyataan tersebut? A. Advokasi kesehatan, B. Bina suasana, C. Gerakan masyarakat, D. Dukungan kebijakan, E. Dukungan kemitraan. Jawabannya adalah B. Bina suasana. Nah, bina suasana ini kita di dalam soal ini upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Itu di bina suasana ini ya lebih ke menciptakan opini atau mengarahkan masyarakat itu isu-isu yang lebih ke hal-hal positif terutama di kesehatan. Kita lihat di pembahasan bahwa bina suasana atau social support ini adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Biasanya kalau di zaman sekarang itu influencer yang biasa sebagai stimulan agar masyarakat ini terdorong untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 5. Seorang promotor berkunjung ke rumah Ustadz Fulan bertujuan meminta kerjasamanya dalam acara sosialisasi cegah penyakit kulit di lingkungan RW 1 minggu depan. Harapannya masyarakat sekitar antusias dalam mengikuti acara tersebut karena sosok beliau disegani dan membangun opini positif terhadap acara tersebut. Upaya promotor tersebut mencari dukungan dengan sasaran A. Massa, B. Kelompok, C. Individu, D. Pers, E. Pejabat kelurahan. Jawabannya Pak, teman-teman? Ya, sangat jelas sekali. Ini jawabannya adalah individu. Sudah jelas ya di soal clue-nya itu ke rumah Ustadz Fulan. Artinya ini individu dengan di sini lebih ke sasarannya itu tokoh agama. Beliau ini orang yang berpengaruh di RW 1. Jadi harapannya itu masyarakat sekitar antusias dalam mengikuti acara tersebut. Dipertegas bahwa sosok beliau disegani dan membangun opini positif terhadap acara tersebut. Jelas ya? Nah, kita ketahui di pembahasan untuk bina suasana ini ada sasaran individu, sasaran kelompok, dan sasaran massa. Di sasaran individu ini itu anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Tadi Ustadz Fulan ini termasuk ke tokoh agama. Kemudian 3 ada petugas. Di sini termasuk petugas kesehatan, kemudian tugas dari perangkat desa, dan sebagainya. Kemudian untuk 4 yaitu kader. Ini berupa kader posyandu ataupun kader lingkungan sehat, atau kader-kader yang lainnya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya cukupkan, silakan segera pesan e-booknya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.